Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ravananda Noval. Saya di sini dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membuat IRD untuk peminjaman buku perpustakaan. Oke, langkah pertamanya kita masuk ke aplikasi MySQL Workbench dulu. Setelah itu pilih logo yang kedua ini. Nah, kita untuk membuat model baru, klik tanda panah di sini. Setelah itu langsung kita dibawa ke tampilannya Workbench ini. Oke, ditunggu sebentar. Nah, kalau ingin membuat IRD itu kita klik diagram. Kita buat diagram baru gitu. Bentar ya. Oke, sudah masuk ke IRD-nya. Nah, di sini langkah pertamanya untuk IRD peminjaman buku perpustakaan yaitu kita buat dulu table anggotanya. Oke, kita klik bagian sini nih, table. Kita pencet di sini. Nah, kita klik 2 kali kiri untuk membuka pengaturan si tabel ya. Bentar ya. Aduh, not responding guys. Nah, oke, setelah masuk kita pencet nih, kita ganti table 1 jadi anggota huruf kecil aja. Ini kita klik 2 kali. Nah, muncul kayak gitu. Kita ganti ID anggota, ID underscore anggota. Nah, kita memakai integer data type-nya. Terus ini primary key. Oke. Setelah itu kita yang kedua nih, klik kiri 2 kali. Nah, muncul, kita tulis nama. Ini varchar, dia itu. Nah, setelah itu alamat. Nah, ini kita buat bagian anggotanya ya, tampilan anggotanya. Terus ditutup varchar. Oke, kita lanjut lagi ke bawahnya, klik kiri 2 kali di sini. Kita telepon atau enggak nomor HP gitu ya. Oke, setelah itu kita turun lagi. Telepon. Kita enter. Setelah itu kita enter lagi. Enter karena nomor telepon ini dia pakai varchar ya. Terus tanggal daftar. Tanggal underscore daftar. Nggak boleh di spasi ya, jadi harus nyambung. Nah, ini tuh tanggal itu kita data type itu adalah date. Oke, klik yang sini, kita cari date. Ada nggak date? Nah, date. Oke, sudah. Ini yang perlu diisi tuh ini ID sama anggota, sisanya nggak begitu wajib, jadi bisa diisi bisa enggak. Ini terus kita aja. Nah, itu kita buat di sini lanjutannya, kita buat tabel buku. Kita klik kiri 2 kali, kita tulis ID underscore buku. Ininya integer, ini primary key udah pasti NN ya. Klik kiri 2 kali, kita tulis judulnya di sini apa, bukunya gitu kan. Dia data type varchar, kita enter. Kayak kita buku lagi, bawahnya pengarang. Apa aja sih, banyak ya, pengarang, judul, terus yang nerbitin siapa, tahun terbitnya apa gitu kan. Kita enterin aja. Penerbit, enter. Habis penerbit, tahun terbit. Semoga ini ada suaranya ya teman-teman. Kalau nggak ada suara kita tiba sumpah. Nah, ini tahun terbit. Setelah itu kita tulis stok. Apa perlu nggak stok? Perlu lah stok bukunya ya kan.
Ini dia bukan varchar melainkan integer ya teman-teman. Jangan lupa yang integer tuh yang berupa angka ya, betul. Nah kita udah nih, nggak perlu nih buat yang bawahnya lagi nih, cukup sampai di buku aja. Ini kita delete aja nih, delete selected. Nah sudah, stok buku ya kan, sudah. Kita add lagi, kita buat lagi table peminjaman. Ini kan udah anggota buku table peminjaman sekarang. Kita pencet ininya lagi nih buat tabel, terus kita klik sini, ceklek. Ini muncul, klik kiri 2 kali. Oke. Di sini kita peminjaman. Di dalam peminjaman ada apa aja sih? Udah pasti, yaitu ID peminjaman. Oke, kita udah pasti dia primary key lah, jelas. Untuk menyambungkan ya guys, dia unik sekali nih ID nih. Oke, kita ID anggotanya, ID underscore anggota. Nah terus lepas itu kita buat lagi ada ID buku underscore buku. Aku sengaja pakai huruf kecil semua jadi agar mempermudah ya teman-teman, takutnya ketinggalan huruf besarnya. Terus ini tanggal pinjaman. Oke, tanggal pinjaman itu kita ininya tuh tanggal tuh apa coba teman-teman, ada yang tahu nggak? Yaitu date. Ini tanggal pinjam aja deh, takut kepanjangan, tanggal pinjam. Date lagi ya teman-teman, cari di sini terus date. Alah salah, date. Nah alah, cat mulu guys, bentar ya, maaf, sorry. Nah tuh date, bis tanggal pinjam, situ kita buat tanggal kembalinya kapan ya, kita tulislah tanggal skor kembali. Kita ganti lagi yang tadinya varchar menjadi date. Oke, setelah itu kita buat ID petugas. Oke, ini kita add dulu ID petugas, terus ini kita klik lagi, kita klik kiri 2 kali. Petugas, tabel petugas, sorry. Nah atau enggak, jangan petugas deh, apa ya, pustakawan kali ya, pustakawan. Ini petugas saya deh teman-teman, biar gampang ya, takut salah penulisan kan. ID petugasnya apa, sudah pasti dia. Nah tuh langsung dia teman-teman, primary key, nama, terus apa ya, telepon kali ya, telepon. Nah boleh telepon tuh varchar ya. Habis telepon apa, alamat, kita kasih aja nih alamat kali ya. Aduh sorry, kita enter, salah teman-teman, sorry. Alamat itu kita pakainya varchar ya. Terus setelah ini ada tanggal masuk, kita tulis saya ada tanggal masuk. Oke, kita buat date. Ini sini date. Sorry. It's my baby. Date. Oke. Ya situ ada yang wajib, itu wajib tuh mandatory ya. Ini nama ini menurut saya ini wajib ya diisi. Ini nomor telepon, alamat tidak begitu penting. Untuk
primary key. FK ini foreign key, foreign key. Oke, kita cek dulu teman-teman. Sudah jadi ini tabelnya. Untuk merelasikannya, bentar, rada nge-lag ya teman-teman. Nge-lag. Nah, untuk merelasikannya ini biasanya kita pakai one to many. Jadi satu anggota ini bisa ke banyak buku, sedangkan buku ini hanya bisa ke satu mahasiswa, ya kan, kalau nggak salah gini. Berarti ini mahasiswanya yang atau anggota lah, anggotanya satu, yang bukunya itu 3 kali ya. Tapi saya masih bingung teman-teman, bentar nih, rada nge-lag. Nah, bentar dulu, buku. Jadi gini, satu anggota itu bisa ke banyak buku, sedangkan buku ini cuma bisa ke satu mahasiswa. Oke, berarti one to many. Nah, ini many to one, jadi banyak anggota. Salah. Menurut saya ini bukan seperti ini. Delete dulu kali ya. Berarti dari sini to many. Nah, one to many tuh anggota, ID anggota. Setelah itu dari sini buku kepeminjaman itu, bentar teman-teman, saya masih rada bingung. Oke teman-teman, saya kembali. Di sini saya sudah memperbaiki tabel masing-masing tabelnya karena tadi ada kesalahan dari sayanya. Tadi sempat cari-cari dulu kesalahannya. Semoga ini sudah benar. Nah, dalam tabel anggota itu ada ID anggota, dia menggunakan tipe data integer, ada nama, alamat, telepon, tanggal daftarnya. Terus ini di sini ada peminjaman. Di sini ada ID peminjaman dengan data type integer, ada ID anggota. Setelah itu ID buku, ID petugas. Ini sebenarnya harusnya ID ini masing-masing menggunakan integer nih. Tapi sebentar saya cek lagi ya teman-teman. Oke, benar teman-teman, ID ini tuh harusnya, pokoknya ID ini menggunakan yang namanya primary key. Wajib nih kayaknya. Sorry teman-teman, jadi bukan primary key. Primary key-nya cuma satu, yaitu di ID peminjam. Di ID peminjaman ya. Oke, ini udah benar, sudah sesuai sama apa yang saya mau. Setelah itu kita menggunakan relasi dari anggota ke peminjam. Itu satu anggota bisa minjam banyak buku kan. Relasinya tuh one to many. Kita cek ya, one to many. Sorry, salah, harusnya jangan kayak gitu, harusnya dari sini ke sini. Nah, ini kayak gini. Salah, kita delete dulu. Astaga. Nah, kita delete bagian ini aja. Nah, kalau ini kan one to many. Dari sini ke sini. Nah, one to many. Nah, ini banyak nih. Satu anggota bisa banyak minjem banyak buku. Setelah itu buku ke peminjam. Buku ke peminjam di ke atas nih. Kalau buku ke peminjam itu menggunakan, jadi satu buku tuh bisa dipinjam berkali-kali gitu oleh beberapa anggota. Jadi relasinya one to many dari buku ke peminjam. Berarti kata lagi one to many dari sini ke sini. Damn bro. Tuh buku ke peminjam ya. Sudah jelas. Setelah itu adalah petugas ke peminjam. Petugas ke peminjam itu, satu petugas dapat melayani banyak transaksi peminjaman. Jadi one to many petugas ke peminjam. Oke, ini lagi. Let's go. Nah, jadi intinya itu dari anggota
ke peminjam itu one to many, dari buku ke peminjam itu one to many juga, dari petugas ke peminjam one to many juga. Nah, kayak gini teman-teman untuk IRD, peminjaman buku di perpustakaan. Kayak gini bentuknya teman-teman IRD-nya. Nanti saya kasih fotonya. Nah, tuh kayak gini teman-teman. Ini sebenarnya biar bisa lurus. Nah, gimana sih? Nah, lurus. Ini teman-teman kurang lebih. Tuh kan dia udah saling terhubung. Sini juga nih. Tuh. Tugas. Ini apa nih? Tuh anggota. ID bukunya ada juga. Tuh. Itu teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Semoga video bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf tadi banyak kepotong karena saya sedang mencari-cari juga agar video tidak terlama, jadi saya skip dulu bagian itunya. Oke, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.